Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nganjuk, program studi akuntansi dengan mata kuliah studi kelayakan bisnis yang beranggotakan Dwi Juli Astuti 18-12-0007, Titis Ayu Retno Widuri 18-12-022, Yudika Dwi Chandra 18-12-025. Untuk pertemuan kali ini, kita akan menjelaskan tentang aspek hukum. Sub pokok bahasan 1. Tujuan aspek hukum 2. Sumber data 3. Responden atau narasumber 4. Metode pengumpulan data 5. Instrumen pengumpulan data 6. Analisis data. Baik, saya Dwi Juli. Di sini saya akan menjelaskan apa itu aspek hukum. Aspek hukum adalah aspek yang mengkaji ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebelum menjalankan usaha. Ketentuan hukum untuk setiap jenis usaha berbeda-beda, tergantung kompleksitas bisnis tersebut. Selanjutnya, poin pertama. Tujuan aspek hukum. Secara spesifik, analisis aspek hukum pada studi kelayakan bisnis bertujuan untuk a. Menganalisis legalitas usaha yang akan dijalankan. B. Menganalisis ketepatan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan. C. Menganalisis kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan. D. Menganalisis jaminan-jaminan yang bisa disediakan jika bisnis akan dibiayai dengan pinjaman. Selanjutnya ada jenis-jenis badan hukum usaha. 1. Perseorangan. Salah satu bentuk usaha yang dimiliki oleh seseorang dan ia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua resiko dan kegiatan perusahaan. 2. Firma. Perserikatan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha bersama. 3. Perserikatan komanditer atau CV. Perserikatan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha bersama, di mana sebagian anggota merupakan anggota aktif. 4. Perseroan terbatas atau PT. Perserikatan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha bersama, di mana perusahaan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk menyertakan modalnya ke perusahaan dengan cara membeli saham perusahaan. 5. Perusahaan negara. Perusahaan yang dimiliki baik sepenuhnya, sebagian besar, maupun sebagian kecil oleh pemerintah, dan pemerintah memberi kontrol terhadapnya. 6. Perusahaan daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya oleh pemerintah daerah. 7. Yayasan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan
dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. 8. Koperasi. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Titis Ayu Retno Widuri akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Pengurusan izin usaha dan izin lokasi dibedakan menjadi 11. 1. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP. 2. Pengurusan izin prinsip. 3. Pengurusan izin lokasi. 4. Izin mendirikan bangunan atau IMB. 5. Izin HO. 6. Surat izin usaha perdagangan atau SIUP. 7. Tanda daftar perusahaan atau TDP. 8. Izin usaha industri atau IUI. 9. Izin usaha perluasan atau IUP. 10. Izin reklame. 11. Izin usaha jasa konstruksi atau IUJK. 2. Sumber data. Sumber data dibedakan menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa data tentang tanggapan dan persetujuan masyarakat di sekitar lokasi dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan. Data pandangan hukum dari konsultan hukum yang dipandang mengetahui ketentuan-ketentuan hukum yang harus dipenuhi dari bisnis yang akan dilaksanakan. Data sekunder berupa data literatur tentang hukum bisnis, peraturan perundang-undangan pendirian usaha, dokumen-dokumen hukum, dan persyaratan untuk memperoleh perizinan. Beberapa dokumen perizinan yang diperlukan adalah 1. Izin usaha meliputi akte pendirian perusahaan dari notaris, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, surat tanda daftar perusahaan atau TDP, surat izin tempat usaha yang dilakukan oleh Pemda setempat, surat rekomendasi dari Kadin setempat, surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Yang kedua yaitu izin lokasi meliputi sertifikat tanah atau akte tanah, bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB yang terakhir, rekomendasi dari RT atau RW, rekomendasi dari kecamatan, kartu tanda penduduk atau KTP. 3. Responden atau narasumber dibedakan menjadi 5, yaitu 1. Masyarakat setempat atau sekitar lokasi. 2. Praktisi hukum. 3. Bagian hukum pemerintah. 4. Praktisi hukum dan pihak yang berpengalaman. 5. Perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, saya Yudika Dwi Chandra akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu poin keempat, metode pengumpulan data. 1. Wawancara. Metode pengumpulan data dengan wawancara dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap masyarakat setempat atau sekitar lokasi, praktisi hukum, dan lain-lain. 2. Studi dokumentasi. Untuk mengetahui kelengkapan perizinan yang harus dipenuhi untuk menjalankan bisnis dan kelengkapan jaminan jika bisnis dibiayai dengan pinjaman. 5. Instrumen pengumpulan data. 1. Pedoman wawancara. Digunakan sebagai panduan pada saat wawancara untuk menghindari adanya data yang perlu ditanyakan. 2. Checklist kelengkapan dokumen. Digunakan untuk meneliti tingkat kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk menjalankan rencana usaha yang akan dilakukan. 6. Analisis data. Analisis data yang digunakan pada aspek hukum adalah analisis kualitatif, yaitu dengan membandingkan secara kualitatif antara ketentuan-ketentuan hukum dengan kemampuan pelaku bisnis dalam memenuhi ketentuan tersebut, persyaratan perizinan, dan kemampuan memenuhi persyaratan perizinan tersebut, serta persyaratan jaminan dan kemampuan memenuhi jaminan. Kesimpulan, kriteria kelayakan yang digunakan dalam menguji kelayakan aspek hukum adalah jika ide bisnis mampu memenuhi ketentuan hukum, persyaratan perizinan, dan jaminan yang diperlukan jika bisnis dibiayai dengan pinjaman, maka bisnis tersebut dinyatakan layak. Terima kasih sudah menyimak presentasi dari kelompok kami tentang aspek hukum. Bila rekan-rekan semua kurang mengerti atau ada hal yang perlu ditanyakan, bisa rekan-rekan tanyakan di kolom diskusi. Mohon maaf bila kelompok kami ada salah-salah kata. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.